Halo, ketemu lagi bersama saya di mata kuliah analisa dan perancangan jaringan komputer. Pada pertemuan ke-15 kali ini, materi yang akan dibahas adalah review materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-14. Nah, review materi pada kesempatan kali ini bertujuan untuk pembahasan sebagai referensi bagi kalian yang akan mengerjakan UAS pada pertemuan ke-16. Nah, di pertemuan 9 kali ini, materi yang akan kita bahas di sini mengenai virtualan. Nah, apa virtualan? Kita bahas kembali. Virtualan sendiri merupakan sebuah model jaringan yang fungsinya tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Jika LAN, kalian bisa melihat perangkatnya, ada router dan kabel terhubung ke switch, kemudian terhubung ke access point maupun terhubung ke perangkat punya klien. Sedangkan kalau VLAN sendiri, dia perangkatnya itu bisa jadi switch ataupun router, kemudian letaknya secara virtual di dalam perangkat tersebut tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatan. Nah, penggunaan VLAN ini akan membuat pengaturan jaringan menjadi lebih fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang tergantung kebutuhan dari organisasi. Jadi misalnya di sebuah switch kita mempunyai dua segmen network. Satunya 192.168.10.0/24 untuk IP departemen. Kemudian ada lagi 202.162.100 misalnya .0/24 untuk HRD departemen. Nah, kedua switch ini nanti terhubung ke switch utama, di mana letak VLAN-nya nanti itu bisa berada di switch utama tadi. Kemudian jika ingin terhubung ke satu sama lain, nanti bisa dibuat terang seperti itu. Nah, dengan adanya virtual LAN, maka perangkatnya bisa dibatasi. Jadi HRD misalnya hanya bisa terhubung dengan klien sesama HRD, IT juga sesama IT. Jadi lalu lintasnya bisa lebih termanajemen. Nah, bagaimana VLAN bekerja? VLAN bekerja ini dia menggunakan port, kemudian MAC address dan lain sebagainya. Nah, switchnya ini nanti akan menentukan. Jadi kalau misalnya VLAN-nya berada di switchnya ini yang menentukan kemana data tersebut akan diteruskan, di mana data tersebut tidak akan diteruskan atau dikembalikan lagi. Seperti itu. Jadi misalnya ketika kalian lihat di bagian ini, HRD departemen, ketika salah satu kliennya mencoba terhubung dengan PC di IT departemen, karena pengaturan di switch utama, misalnya switch di HRD itu tidak bisa, datanya tidak bisa terhubung ke switch IT, maka nanti akan dikembalikan, tidak diteruskan ke switch tujuan. Seperti itu. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini ada gambar di mana dia dibedakan berdasarkan warna atau berdasarkan port. Jadi misalnya ada warna merah untuk port 12, warna kuning dan warna hijau. Fungsinya adalah untuk memanajemen bandwidth, salah satu contoh. Jadi misalnya kita akan memberikan bandwidth yang berbeda di masing-masing port. Misalnya yang berwarna merah kita kasih 1 Mbps, warna kuning 5 Mbps untuk keperluan misalnya untuk rapat dan lain sebagainya, atau untuk berdasarkan jabatan. Jadi kalau staff warna merah, manajer warna kuning, kemudian direktur itu warna hijau, bisa juga seperti itu. Nah, penentuan bandwidth ini nanti berdasarkan network ID atau alamat dari jaringan. Nanti itu bisa diatur di bagian switch-nya. Oke, kita lihat di sini penentuan VLAN ini bisa berdasarkan ID. Jadi masing-masing VLAN itu harus memiliki informasi spesifik mengenai dirinya. Biasanya ditentukan dari ID, misalnya berwarna merah ID 10 alamatnya apa, warna kuning ID 20, kemudian segmen networknya apa, kemudian warna hijau seperti itu. Tipe-tipe VLAN ada berdasarkan port, seperti ini port 1 VLAN 1, port 2 VLAN 1, bisa jadi port 3 itu VLAN 2. Nah, ini maksudnya ID-nya ya, ID 1, ID 2, ID 1. Meskipun di dalam sebuah switch kita bisa memiliki beberapa virtual LAN. Jadi misalnya yang bisa saling terhubung, misalnya
VLAN yang sama saja, berarti port 1, 2 sama 4, yang 2 tidak bisa. Nah, 2 ini bisa terhubung dengan VLAN 2 yang berada di port lain misalnya seperti itu, atau yang berada di switch lain yang memiliki VLAN 2 juga. Nah, bisa nggak pertanyaannya antar VLAN dihubungkan, VLAN 1, VLAN 2? Ya bisa-bisa saja. Itu yang disebut dengan terang, yang akan dibahas biasanya di materi selanjutnya. Kemudian tipe VLAN berdasarkan MAC address. Kita lihat untuk kalau tadi itu berdasarkan port, kalau ini berdasarkan MAC address. Jadi kita mendaftarkan MAC address masing-masing ini untuk pengaturan VLAN-nya. Jadi MAC address 1A, 1B, 1C itu VLAN 1, kemudian 2A, 2B, 2C misalnya 1, 3A, 3B, 3C itu VLAN 2. Ini tergantung kebutuhan. Kemudian berdasarkan protokol bisa juga. Nah, kita juga sudah praktikum untuk pembuatan VLAN dengan topologi seperti ini. VLAN 1 dan VLAN 2 terhubung ke sebuah switch. Mana VLAN 1 itu hanya bisa terhubung dengan VLAN 1, dan VLAN 11 atau VLAN yang satunya hanya bisa terhubung antar VLAN 11 saja untuk diteruskan ke router tujuan, dan scriptnya juga sudah ada. Lalu tugasnya pun sudah kalian kerjakan menggunakan ID VLAN 1020, nama VLAN-nya personalia dan pemasaran. Nah, pengaturan VLAN di tugas itu berdasarkan port, dimana masing-masing VLAN itu memiliki klien seperti VLAN 10, 5 PC 3 laptop, VLAN 20, 3 PC dan 5 laptop. Nah, dengan praktikum ini kalian pasti tentu sudah menguji coba hasil VLAN pengerjaan yang kalian lakukan, dan kalian sudah bisa menguasai bagaimana mengkonfigurasi virtual LAN di dalam jaringan LAN fisik seperti itu. Jadi meskipun secara fisik LAN kalian misalnya hanya ada satu, tapi virtual LAN-nya bisa dibagi sebanyak sesuai dengan bagian-bagian yang ada di organisasi atau di sebuah kantor. Nah, selanjutnya di materi ke 10. Nah, ini lanjutan dari virtual LAN tadi. Jika tadi hanya bisa terhubung sesama VLAN dengan terang switch ini, kita bisa membawa lalu lintas dalam satu atau lebih dari VLAN pada link fisik yang sama. Nah, terang ini membedakan VLAN dengan tag paket 8021Q atau enkapsulasi paket ISL. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Ini topologi jaringan di VLAN pemasaran sama VLAN keuangan, VLAN 2 dan VLAN 11. Nah, kita bisa menggunakan dua mode akses dan mode terang. Nah, mode akses ini fungsi atau secara normalnya, jadi akses port adalah bagian dari satu VLAN dan normalnya digunakan untuk end device seperti PC, laptop, dan printer. Menggunakan switch port mode akses ini akan bisa mengakses port kemanapun dari semua device yang terhubung, dan bisa memungkinkan komunikasi terjadi antar device tersebut. Tetapi dengan menggunakan mode terang, kita secara umum kan bisa menghubungkan switch ke switch ke router, di mana terang ini bisa membawa multiple LAN atau banyak VLAN. Jadi kalau tanpa adanya mode terang, maka ada dua VLAN di sini. Ketika ini ingin terhubung ke router, bisa jadi yang bisa hanya salah satu saja. Tapi dengan adanya terang, kita bisa membawa dua-dua VLAN tersebut. Seperti itu. Nah, kalian tentunya sudah paham bagaimana teori dan apa fungsi dari masing-masing mode, baik itu mode akses maupun mode terang. Dan kalian sudah mengerjakan tugas dengan nama VLAN yang sudah ditentukan, port yang sudah ditentukan, dan jumlah klien yang sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya ditanya apa fungsi VLAN, apa bedanya dengan LAN fisik, tentunya kalian sudah bisa menjawab bahwa LAN fisik itu terkait dengan perangkatnya, terkait dengan peralatan jaringan secara fisik, sedangkan kalau virtual LAN ini terkait dengan konfigurasi di dalam perangkat itu sendiri, dimana kita bisa membuat segmen. Lalu fungsi dari mode akses sama mode terang kalian sudah dijelaskan tadi. Dengan terang kita bisa membawa atau menghubungkan banyak perangkat VLAN
ke router, misalnya ke router tujuan. Itu menghubungkan banyak VLAN antar switch. Jadi misalnya kita punya 5 switch, kemudian VLAN-nya beda-beda. Misalnya di switch 1 ada VLAN 1, VLAN 2, di switch 2 VLAN 2, VLAN 3, seperti itu. Nah, kan di switch 1 tadi ada VLAN 2, kemudian di switch yang kedua juga ada VLAN 2. Nah, kita bisa menghubungkan antar VLAN tadi. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan 11. Di pertemuan 11 ini adalah konfigurasi dasar router. Karena materi kita adalah analisa dan perancangan, jadi dalam hal ini kalian harus bisa mengkonfigurasi router tersebut. Nah, di konfigurasi dasar ini kita akan belajar, atau kalian sudah belajar mengenai mode-mode yang ada pada root, seperti user exec, privilege, kemudian global config, dan specific config. Lalu bagaimana supaya agar administrator bisa mengkonfigurasi router melalui kabel konsol, kemudian meremote router melalui telnet. Nanti di materi selanjutnya juga ada cara untuk SSH, meremote atau remote access ke perangkat jaringan seperti router maupun switch menggunakan SSH. Lalu di sini juga kalian bisa membuat hostname, password, kemudian melihat informasi interface, kemudian melihat konfigurasi yang berjalan. Lalu kalian juga sudah bisa menyimpan konfigurasi tersebut, membuat service password encryption. Kemudian kalian sudah tahu bedanya enable secret dan enable password di perangkat router, khususnya di Cisco. Kemudian di sini ada SSH, caranya bagaimana. Di sini cara membuat key dari RSA itu sendiri dengan panjang bit itu 1024 dengan nama Dian Novianto dan IP domain name dianovianto.com. Dan juga sudah praktek dengan menggunakan nama kalian, dan kalian juga tahu fungsinya username ini fungsinya buat apa, IP domain name fungsinya buat apa, kemudian hostname ini fungsinya buat apa, seperti itu. Kemudian selanjutnya nanti di pertemuan ke-12 kita masuk ke server AAA ya. Ya, sebenarnya di pertemuan ke-12 ini yang harusnya konfigurasi switch ya. Jadi karena kemarin kita sudah masuk ke konfigurasi dasar switch. Kalau kita lihat di sini di materi analisa dan perancangan, setelah kalian belajar konfigurasi dasar router, kalian juga belajar konfigurasi dasar switch, kemudian masuk ke server AAA ini. Nah, di server authenticating, kemudian accounting sama authorization, fungsinya buat apa? Ya, untuk mengontrol siapa yang boleh terhubung ke jaringan dan siapa yang tidak. Dengan adanya hak akses yang terkontrol, tentunya akan lebih membuat server lebih terjamin keamanannya, siapa yang bisa mengakses dan siapa yang tidak. Kemudian dengan adanya server AAA ini, kita bisa juga lebih membuat, selain dari sisi keamanan, dari sisi accountingnya kita juga bisa mengatur nih atau mencatat. Nah, tentunya sebelum kita bisa masuk ke server, kita harus tahu siapa pengguna yang masuk. Itu fungsi dari autentikasi. Nah, 3 pertanyaan penting adalah who you are, what you have, dan what you know. Nah, who you are sidik jari, what you have credit card, smart card, what you know user ID, password atau PIN. Kemudian otorisasi ini menentukan apa yang pengguna boleh lakukan di sebuah server. Jadi tentunya hak akses user biasa dengan super user itu berbeda. Jadi kalau user biasa biasanya hanya cuma bisa melihat, dengan super user atau user root ini atau admin itu
pasti tingkatannya lebih. Contohnya user admin bisa merubah sistem dan lain sebagainya. Nah, authorization ini pertanyaan yang penting adalah what you may do, dengan memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan accounting adalah melacak siapa yang mengakses. Dengan mencatat seperti ini tentunya akan lebih terjamin ketika ada terjadi trouble atau permasalahan di sebuah server. Nah, pertanyaan dari bagian accounting adalah where things go, dengan membuat laporan sistem menggunakan sumber daya yang ada seperti log, kemudian history dari server itu sendiri. Nah, ini contoh arsitektur dari AAA melalui jaringan, kemudian klien dari AAA itu sendiri, dan kita sudah melakukan implementasi tapi tidak menggunakan Radius, kita menggunakan Takak Plus yang ada di Cisco. Nah, kita bahas sedikit. Radius ini singkatan dari Remote Authentication Dial ini User Service, ya salah satu protokol AAA tertua yang dulu sangat banyak digunakan untuk autentikasi, terutama untuk pembuatan WiFi ya, autentikasi dari WiFi biasanya. Jadi kita bisa membuat banyak user misalnya untuk di kafe-kafe, kemudian kita memanfaatkan Radius untuk autentikasinya, untuk pendaftaran dari user itu sendiri. Nah, kita lihat di sini, ini merupakan topologi praktikum kita. Kemudian ini adalah scriptnya, dimana kita menggunakan Takak server dan key di menggunakan Takak Plus. Tentunya kalian sudah melihat video tutorial dan bagaimana cara implementasinya, jadi kalian sudah bisa menerapkan bagaimana virtual LAN, bagaimana menghubungkan antar virtual LAN, kemudian kalian juga bisa membuat autentikasi, kemudian otorisasi dan accounting pada server dengan berbagai macam tingkatan. Jadi seandainya server AAA kita kemarin kita coba down, tapi tetap bisa mengakses routernya dengan login lokal misalnya. Itu salah satu mekanisme yang kita lakukan kemarin. Oke, selanjutnya kita masuk ke NTP. Sejarah NTP ini seperti ini. Fungsinya adalah untuk penyamaan waktu, terutama di jaringan. Nah, sejarah NTP ini dari mulai tahun 84, kemudian 85 sampai 92 untuk versi 3, dan versi 4 saat ini yang ada versi tambahnya yaitu SNTP. Dengan adanya NTP ini kita bisa mencatatkan log dengan lebih akurat. Jadi apabila misalnya di server kita mempunyai syslog server, untuk di materi ke-13-nya di syslog server kemarin kita sudah bahas untuk syslog servernya ya. Saya akan cek dulu di bagian ini. Oke, ini materi dari syslognya. Jadi setelah tadi kita membahas AAA, accounting, otorisasi, dan autentikasi, di materi pertemuan 13 ini kita ada membahas mengenai syslog. Syslog server fungsinya untuk menyimpan log dari sistem secara terpusat. Jadi dengan banyak sistem tentunya akan memiliki banyak log juga. Nah, apabila kita harus mengecek satu persatu log di setiap server, tentu akan lebih mempersulit dibanding terpusat. Jadi dengan adanya syslog server ini kita bisa melihat log dari banyak server di satu perangkat saja. Nah, log atau syslog ini menggunakan port UDP 514 untuk mengirim pesan. Nah, mengapa perlunya log? Tentunya ingatan kita untuk server yang kita kelola ini tidak cukup baik, karena human memory itu memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu cepat lupa. Kemudian
sistem yang besar itu tentunya sangat kompleks. Kemudian yang ketiga, insiden ini bisa dilaporkan secara aktif. Kemudian apabila nanti kita melaporkan pelanggaran itu secara hukum, maka kita memiliki bukti yang kuat. Kemudian dengan adanya log juga bisa menunjukkan tren maupun anomali. Jadi biasanya penggunaan CPU dari server atau memori dari server itu 50%, tiba-tiba saat itu melonjak di atas 90%. Tentunya ini disebut anomali atau tidak normal. Nah, kita bisa melihat kenapa hal ini bisa terjadi di log tersebut. Apa yang menyebabkan? Mengapa perlunya tersentral atau terpusat log ini? Yang pertama adalah mengenai kerentanan dari lokal log itu sendiri. Kemudian akses terhadap informasi. Jadi pencarian di satu tempat itu tentunya lebih mudah dibandingkan harus berpindah-pindah server. Kemudian banyak dari kita lebih memprefer, lebih cenderung lebih suka ini untuk melihat log ini ke semuanya, kemudian mencarinya nanti. Kemudian menganalisanya itu juga lebih mudah, baik itu secara manual maupun otomatis. Oke. Nah, ini kita sudah praktek untuk topologinya. Ada syslog server. Nah, cuma kemarin kan kita saat praktek syslog dia hanya mencatat misalnya di switch ini akses PC 1 misalnya punya manajer itu putus, kemudian tercatat di log jam sekian. Harusnya seperti itu. Cuma di syslognya karena tidak ada sinkronisasi waktu, kemarin hanya dilaporkan putus saja. Kejadian putusnya jam berapa itu tidak tercatat. Oleh karena itu, kemarin di materi terakhir di pertemuan ke-14, ini kita bahasnya adalah NTP. Fungsinya adalah untuk merequest waktu secara terdistribusi tadi. Jadi kita bisa menyamakan sistem waktunya untuk semua server kita secara lebih akurat. Nah, aplikasi yang digunakan oleh NTP adalah NTP, NTP-DATE, dan NTP server. Fungsi NTP-DATE ini program komputer yang digunakan untuk sinkronisasi tanggal dan waktu. Itu. Nah, oleh karena itu kita gabungkan antara syslog server dan NTP server sehingga ketika ada kejadian misalnya PC manager yang terhubung di FA 0/20 putus, itu nanti akan terekam. Selain terekam putusnya, tapi terekam juga waktu putusnya itu kapan, tanggal berapa, jam berapa, sampai menit dan detik. Kemudian ketika up lagi atau aktif lagi juga akan terekam di syslognya dengan waktu yang diambil dari NTP server. Nah, dengan kalian sudah mempraktekkan dari pertemuan 9 sampai 14, kalian sudah bisa mengoperasikan atau merancang jaringan secara lokal untuk sebuah organisasi di mana di dalamnya kalian sudah bisa merancang virtual LAN, kemudian LAN trunking, kemudian membuat server AAA untuk sisi keamanannya. Kemudian kalian juga bisa membuat syslog server untuk pencatatan dari aktivitas yang terjadi di server atau di sistem tersebut, dan kalian juga mengkombinasikan dengan NTP server. Jadi cukup lengkap. Jadi selain kalian bisa mengkonfigurasi dasar switch, kemudian router, kalian juga bisa mengkonfigurasi atau menghadirkan beberapa server yang fungsinya itu berguna sekali untuk LAN itu sendiri. Oke, pertemuan ke-15 kali ini review materinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan atau di kesempatan selanjutnya. Salam budi luhur.